Santapan Harian Rabu 29 September 2021. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Amos pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keenam. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Dalam kerendahan hati kami bertelut kepadamu. Kami memohon, berfirmanlah bagi kami ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam namamu Kristus, kami memohon. Amin. Amos 5 ayat 1-6. Dengarlah perkataan ini yang kuucapkan tentang kamu sebagai ratapan, hai kaum Israel. Telah rebah, tidak akan bangkit-bangkit lagi anak darah Israel. Terkapar di atas tanahnya, tidak ada yang membangkitkannya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah kepada kaum Israel. Kota yang maju berperang dengan 1.000 orang, daripadanya akan tersisa 100 orang. Dan yang maju berperang dengan 100 orang, daripadanya akan tersisa 10 orang. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita mendengar seseorang meratap? Ratapan biasanya terdengar di rumah-rumah duka. Itu adalah cara orang mengungkapkan kerinduan sekaligus perkabungannya. Akibat ketidakadilan sosial dan kekerasan yang merajalela di ibu kota Samaria, Tuhan menjatuhkan hukuman yang keras kepada Israel. Negeri itu ditanduskan. Orang-orangnya dibuang ke pengasingan. Begitu sedikit yang tersisa. Hanya orang yang tua, lemah, sakit, dan cacat yang dibiarkan mengembara di reruntuhan kota-kota Israel. Hal itu tergenapi setelah penyerbuan Asyur dan pembuangan ke Babel. Untuk waktu yang sangat panjang, bangsa Israel tidak mempunyai kekuatan untuk bangkit sebagai sebuah kerajaan. Namun menghukum Israel bukanlah hal yang dinikmati Tuhan. Ia meratapi keadaan mereka. Ia gemas terhadap pemberontakan, tetapi ia juga merindukan mereka kembali. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Dapatkah kita membayangkan wajah Tuhan ketika Dia mengatakan hal itu? Seperti seorang ayah yang rindu menyambut anaknya yang hilang. Tuhan membuka tangannya mengundang Israel bertobat. Jikalau seseorang bertanya, di manakah kami harus mencari Tuhan? Amos telah menyiapkan jawabannya. Jangan mencari Tuhan di Betel, Gilgal, atau tempat-tempat lain manapun yang dianggap keramat. Tempat-tempat itu akan diluluh lantakan dan tidak akan ada lagi.
Ini mengingatkan kita akan perkataan Yesus kepada perempuan Samaria di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat ke-21. Kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Penyembah sejati akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Ini adalah janjinya. Ini prinsip yang berlaku pasti seperti rumus matematika. Jika kita mencarinya, kita akan mendapatkannya. Satu hal yang perlu kita lakukan hanyalah mencari Dia. Jangan biarkan hari ini berlalu sebelum kita mendapatkan hidup yang kekal itu. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan ditemui. Carilah seperti mencari mutiara yang berharga. Mari kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk mau mengarahkan pandangan kami hanya kepadamu. Karena kami tahu, kepadamulah kami mendapatkan hidup dan kehidupan yang sesungguhnya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin.